Jadi kuliah hari ini, nah ini akan mulai merekam ya. Oke, pada teori ini, jadi sore nanti ada praktikum ya yang diarahkan oleh Aslab ya, yang dibagi per kelompok, itu nanti diikuti saja. Tapi untuk paginya tetap masuk teori ya, 1 jam maksimal, bisa kurang ya. Pada hari ini kita akan membahas alat ukur lanjutan ya. Di instrumentasi, alat ukur bukan hanya avometer, ya di dalamnya ada voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter, akan tetapi ada alat instrumen yang lain untuk mengetahui sinyal. Ya, materi kita, materi kita kali ini ini osiloskop dan generator sinyal ya, atau generator fungsi. Bisa dilihat nih ya, terlihat ya? Terlihat, Pak. Ya, terlihat. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran ini mempelajari kerja osiloskop dan generator fungsi. Tujuannya. Yang kedua, mempelajari penggunaan dan keterbatasan kemampuan alat-alat termasuk tersebut serta spesifikasinya. Yang ketiga, dapat menggunakan osiloskop sebagai pengukur tegangan, sebagai pengukur frekuensi dari sebuah bentuk gelombang yang dapat tergambar pada layar. Yang keempat, dapat membandingkan sinyal input dan output dengan menggunakan osiloskop. Yang kelima, yaitu dapat menggunakan generator sinyal sebagai sumber dengan beberapa bentuk gelombang. Nah, itu tujuan dari pembelajaran dari osiloskop dan generator sinyal. Istilah osiloskop atau osilograf, yaitu menampilkan sebuah grafik yang akan mencatat gelombang listrik secara visual pada sebuah layar. Nah, menurut KBBI, osilograf alat pencatat aliran atau tekanan listrik yang berubah-ubah. Jadi fungsinya osiloskop adalah memvisualisasi gelombang listrik. Nah, yang sebelumnya jika teman-teman belum tahu, inilah yang dinamakan dengan osiloskop. Ini tampilan depan dari osiloskop, di mana untuk layar yang berkotak-kotak ini, di dalamnya ada garis kotak-kotak, itu adalah layar CRT ya, untuk melihat si gelombang. Selanjutnya di pojok sebelah kiri itu ada sinyal kalibrasi di sini. Selanjutnya ada kontrol layar. Jadi dua ini adalah kontrol layar ya. Kontrol layar. Selanjutnya di sini ada kontrol Y1, Y2 dan kontrol X dari ini. Di mana ini adalah untuk melihat besar kecilnya sebuah tegangan, dan ini untuk melihat frekuensinya, berapa panjang dari frekuensinya agar semakin jelas ya. Selanjutnya ini kontrol base time, berarti waktunya yang dikontrol. Selanjutnya ini adalah konektor, ada 4 di sini ya konektor. Di sini ada C1, di sini C2, maksudnya ini untuk masukkan gelombang 1 dan ini untuk pencatatan gelombang kedua. Nah, keduanya akan bisa ditampilkan di layar CRT di sini ya. Kita lanjut. Untuk tampilan belakang sama seperti beberapa instrumentasi yang lainnya, di mana ada inputnya, input AC ya. Input AC menggunakan 3 jack atau 3 konektor, fasa, ground, dan nolnya ya. Selanjutnya ada grounding, grounding output. Ini ada grounding dari base-nya.
atau dari covernya, tapi grounding ini jarang digunakan, ya, jarang sekali digunakan. Lanjut, untuk bagian depan lebih detailnya, nama dan fungsinya, kontrol layar. Yang pertama ini untuk terminal kalibrasi di sebelah kiri ini ya, dilihat. Di sini ada kayak lubang kecil, ini namanya terminal kalibrasi. Selanjutnya, di sini ada tulisan intense. Nah, intent ini adalah intensity atau kontrol intensitas cahaya layar. Selanjutnya ada fokus. Fokus ini adalah ukuran dari berkas garis atau ketampakan dari sebuah tampilan. Misalnya di sini ada gelombang AC, di sini akan tampak kecil dan besarnya ya, terang dan gelapnya dari si gelombang. Selanjutnya ada track rotation atau kontrol kemiringan garis. Jadi ini bisa diputar ke kiri atau ke kanan untuk menyetarakan garis di kotak-kotaknya ya. Kotak-kotaknya ini ada garis lurusnya nanti. Nah, itu bisa diatur atau dia untuk kalibrasi dalam keadaan 0 gitu ya. Selanjutnya ini adalah power. Nah, ini saklarnya kalau untuk menyalakan on off daya di sini harus ditahu ya. Begitu. Selanjutnya ini adalah kontrol vertikal, horizontal dan trigger. Nah, ini adalah tampak dari si ini, kontrol Y1, Y2 dan X ya. Nih, dari sisi besarnya kita lihat, nah ini seperti ini. Nah, ini volt per dip, ini untuk mengatur vertikal besar kecilnya si tegangan ya, tegangan. Jadi gelombang tinggi, rendah itu diatur di sini ya. Untuk cara melihatnya, kalau inputnya tetap ya, ini untuk melihat kita lebih tahu atau kita lebih jelas input itu bernilai berapa sih. Nah, ini untuk lebih jelasnya gitu. Kita tinggal atur volt per diff-nya ya. Ini volt per diff-nya ini untuk C1 untuk channel 1 dan ini C2 untuk channel 2. Nah, ini untuk mengatur lebar frekuensinya. Ingat, lebar frekuensi itu sama dengan 1 per T ya. 1 per T. Nah, di sini pakai rumus itu dia. Jadi kita bisa melebarkan si gelombang gitu. Nah, di sebelah sini adalah trigger. Nah, trigger ini untuk memberi sinyal eksternal ke osiloskop, tapi ini jarang sekali digunakan. Biasanya osiloskop itu untuk lab digunakan hanya untuk membaca sinyal AC maupun DC ya. Begitu. Untuk nama-namanya lebih detail, ya ini position ini untuk mengatur gelombang naik ke atas atau ke bawah ya. Yang ini fungsinya sama antara kiri dan channel 1 dan channel 2 sama ini, partnya sama, tapi ini punya 2 channel gitu aja bedanya. Nah, ini position diingat, di atas ini adalah position, yang ini adalah kontrol gambar 2 track, maksudnya ini gambar ini bisa eee, gambar pertama bisa dipertahankan, lalu ditekan, ditekan, terus dilepas kembali itu berarti ada 2 gambar gitu. Itu maksudnya seperti itu ya. Terus ada mode kontrol inputnya, kita bisa kontrol inputnya, ini, pilih yang mana C1, C2 atau kedua-duanya ya, begitu. Ini CH2, ini untuk pembalik ya, kanal pembalik, kontrol pembalik bisa positif ataupun negatif ya. Kita mau membalik kontrol itu bisa. Jadi gelombangnya bisa dibalik atas ataupun ke bawah gitu. Selanjutnya nama dan fungsi dari kontrol vertikal kedua, volt per diff ya. Ini ada namanya volt per diff. Ini rotari ya, rotari tapi tidak full, kembali lagi ya, tidak full 360, tapi cara
mengoperasikan dikembalikan lagi ya ke awal gitu. Itu kontrol, ini namanya kontrol skala tegangan, yaitu tingginya, besar gelombang ini diatur ya, ada pengalinya. Selanjutnya ini untuk kontrol kopling input. Jadi kita mau melihat input apa nih? AC atau DC ya? Atau kita mau lihat groundnya dulu di mana gitu ya. Ini input outputnya ya. Selanjutnya ada VAR. VAR ini untuk mengatur eh, skalanya dari volt per div ya, dibesarkan, dikecilkan gitu ya. Skala kalibrasi ataupun tidak dikalibrasi. Maksudnya begini, VAR ini bisa digunakan ataupun tidak bisa, atau tidak digunakan tidak masalah. Asalkan kita bisa membaca ya. Membaca berapa besar dari masukan itu, nilai masukan itu. Nah, ini adalah kanal dari port-port input ya. Ini kanal 1 atau CH1, ini kanal 2 atau CH2. Jadi antara ini dipisahkan. Ini dibagi 2 ya, teman-teman. Si ini punya ini dan yang ini punya si ini. Nah, jadi ini sama partnya tapi 2 channel gitu. Ya begitu ya. Kita lanjut. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa besar resistansi dan kapasitansi input pada port kanal 1 dan 2 bandingkan sensitif tegangan pada pengukur dengan multimeter. Maksudnya ini alat ini disesuaikan dengan multimeter ketepatannya. Maksudnya akurasi dari multimeter itu ditunjang oleh osiloskop begitu. Nah, ini channel-channelnya ya untuk inputnya begitu. Selanjutnya jangan lupa dilihat batas aman dari tegangan itu berapa yang bisa terukur. Nah, di sini yang bisa terukur adalah 400 ya, 400 volt ya. 400 volt peak, 400 volt peak ya. Jadi 400 volt peak itu antara lembah dan nah ini 400 volt peak-nya ya. Ya segini. Kalau ini seperti ini ya. 400 volt peak itu gini. Ya. Kalau peak to peak berarti antara lembah dan gunungan ya. Kalau peak cuma ini aja. Kalau peak to peak berarti satu gunung dan satu lembah gitu. Lanjut ke nama dan fungsi kontrol horizontalnya. Nah, ini untuk mengubah frekuensinya. Jadi kalau ada gambar kita seperti ini awalnya, maka bisa dilebarkan atau dikecilkan. Kalau dilebarkan seperti ini. Nah, ini bisa diatur ke kiri atau ke kanan, melebar atau menyempit. Kalau menyempit nanti jadi seperti ini. Nah, ini untuk mengatur frekuensi, tem frekuensinya ini ya. Frekuensi sama dengan 1/T gitu. Begitu. Selanjutnya ini untuk kontrol skalanya bisa dibesarkan sebanyak 10 ya. Dikalikan 10, jadi skala ini dikalikan 10, pengali 10. Ini untuk kontrol X atau Y. Jadi kontrol X atau Y-nya, mode kontrolnya. Jadi kontrol dari gelombangnya. Selanjutnya temper diff yaitu kontrol skalanya. Kita menggunakan skala berapa. Selanjutnya ini ada kalibrasinya. Jadi untuk mengkalibrasi kita menggunakan VAR ini ya. Nih, VAR ini. Selanjutnya ini trigger. Ini trigger eksternal. Hanya perlu diketahui secara umum seperti ini, tapi ini jarang digunakan dalam instrumentasi awal ya. Ini jarang digunakan untuk pemula. Jadi ini digunakan untuk para expert ya, untuk menguji dari sinyal input yang masuk jika diberi sebuah trigger begitu. Ini keterangannya seperti biasa, batas maksimumnya, resistansi yang diizinkan di setiap kanalnya seperti itu.
Konsepnya yaitu menggunakan untuk gambar layar, frekuensinya menggunakan rumus ini, waktu dan tegangan. Layarnya menggunakan CRT, tabung sinyal katoda, mungkin teman-teman sudah tahu. Itu seperti TV ya, itu CRT, tabung sinyal katoda. Selanjutnya prinsipnya. Ya, ini prinsipnya seperti ini. Saat input Y dikuatkan, lalu dia masuk ke proyeksi, ya, diproyeksikan di CRT. Nah, selanjutnya kita bisa input X-nya itu bisa diatur juga di penguatan. Jadi ini penguatan untuk X, ini penguatan untuk Y, tingginya gelombang. Kalau ini penguatan X untuk panjangnya gelombang. Ini panjang temnya ya, atau kecil temnya, panjang besar ya, lebar dari gelombangnya ya. Begitu. Nah, ini adalah trigger generator yang ada di dalam osiloskop. Yang kita Nah, ini trigger yang ada di dalam ya. Bisa kalau yang ini eksternal, yang ini trigger yang ada di dalam begitu. Prinsipnya prinsip kerja CRT jelas ada filamen ya, katoda dipancarkan, lalu difokuskan, lalu lebih dicondongkan ke plat ya, plat ini didefleksikan. Soalnya ada penerimanya, baru di sini akan memantulkan cahaya-cahaya itu, ya, baru bisa tampak di tabungnya ya, di tabungnya ini, begitu. Jadi prinsip kerjanya dilepaskan oleh filamen, ditarik, diberi percepatan dengan tegangan tinggi, dibelokkan dengan medan listrik oleh plat defleksi. Nah, ini dibelokkan ya, ini plat defleksinya. Selanjutnya menubruk layar dan membuat layar berpendar. Maksudnya tadi berkas cahaya akan ditampilkan di sini gitu ya. Nah, di sini tabungnya ya. Untuk rangkaian tadi sudah saya jelaskan secara singkat bahwa ada input X atau input tingginya ya, vertikal ya. Vertikal, lalu masuk ke attenuator atau peredam, diredam, noise-noise yang jelek itu diredam, lalu dikuatkan. Berapa kali penguatannya tergantung pengaturan kita ya. Tegangannya baru didefleksikan atau dibelokkan untuk ditampilkan di tabung CRT ya, layar CRT yang paling depan, layar ini. Nah, ditampilkan di sini. Sama seperti halnya rangkaian ini, horizontalnya untuk mengatur lebar gelombangnya. Ada rangkaian selektornya ya, pemilihan inputnya ya, X, Y-nya, simpul X, lalu dikuatkan, didefleksikan. Baru ini ada trigger. Trigger ini untuk mengubah ya, mengubah berapa lebarnya begitu ya. Ini pembacaan dari sinyal input sampai menjadi sebuah gelombang yang bisa diatur-atur gitu. Mungkin ini untuk lebih lanjutnya bahwa gelombang itu bisa diatur jika awalnya gelombang seperti ini, kita juga bisa melihat bahwa gelombang ini bisa diatur menjadi segitiga ataupun diatur menjadi sebuah kotak gitu ya. Ini secara gambarannya, jadi kenapa X-nya itu bisa diubah sinyalnya? Nah, itu karena ada penguatnya ya, penguatnya bisa dikecilkan atau dibesarkan. Ini untuk melebarkan ya, untuk melebarkan yang tadinya kecil seperti ini tapi tinggi.
dengan tinggi yang sama bisa dilebarkan condong ya, untuk dilihat lebih besar begitu ya. Ini tegangan terhadap waktu. Selanjutnya sinkronisasi, bila tidak sinkron gambar tampak bergerak, maka perlu disinkronkan dulu ya. Sinkronkan dulu time base-nya, kita atur dulu kalibrasinya dulu ya. Kalibrasinya kita atur, jadi kalibrasi nilainya 2 VPP. 2 VPP itu 2 peak to peak. Jadi ini ada sinyal contohnya atau sinyal input buatan yang nilainya 2 volt. Jadi 2 volt di sini juga 2 volt. 2 VPP adalah puncak dan lembah. Ada puncak, ada lembah. Gitu. Untuk trigger sama ini. Jadi dari gelombang yang bagus bisa di-trigger lebih kecil ataupun bisa dibentuk segitiga gitu. Itu tinggal pembacaannya dan kegunaannya masing-masing ya. Jadi nantinya osiloskop ini untuk teman-teman akan digunakan untuk melihat banyak gelombang, bisa dari gelombang ini sinus menjadi gelombang segitiga dan gelombang kotak ya. Seperti itu. Ini jika menggunakan 2 input kanal. Jadi 2 kanalnya diaktifkan begitu. Jadi bisa ini pengaktifan saklarnya ya. Pengaktifan saklarnya ada 2 yang dipencet tadi. Bahwa saklar pertama itu untuk mengaktifkan yang pertama, saklar kedua untuk kedua, untuk mengaktifkan dua-duanya ada saklar tersendiri tadi pilihannya begitu. Tapi dengan X yang sama ya. Jadi input boleh berbeda, tapi pengaturan dari X-nya tidak bisa berubah ya. Akan mengikuti tem per div-nya. Jadi lebarnya tidak bisa berubah, tapi kalau tingginya bisa diubah-ubah ya. Gitu. Nah, syarat yang pertama sebelum melakukan pengukuran, yang pertama yaitu kita harus setting fokusnya ya. Yang kedua intensitasnya atau kecerahan ya, kecerahan dari layar. Terus track rotation, atur dulu. Jadi kalau ada kotakannya seperti ini ya. Ini kotakannya. Kalau kita pastikan 0 si gambar masih begini, maka kita harus putar rotasinya yang tadi, yang ada putarannya ini ya. Nah ini. Nah ini harus diputar ya. Kalau hasil yang ditampakkan garisnya berupa di sini, kita harus meluruskan ya sampai lurus dengan garisnya begitu. Itu maksudnya dari pengaturan rotasi. Selanjutnya yaitu kalibrasi menggunakan sinyal input yang sudah disediakan 2 VPP untuk memastikan bahwa setting kita itu sudah bisa digunakan untuk pengukuran begitu. Mungkin itu penjelasan yang cukup singkat ya. Jadi apakah ada yang ditanyakan dulu sebelum atau teman-teman memang belum pernah tahu ya osiloskop sebelumnya gitu? Bagaimana? Atau ada sharing dulu, mau ditanyakan dulu sebelum lanjut materi selanjutnya? Silahkan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Mas Fahrur, ada yang ditanyakan? Mas Fahrur Rozi?
Apakah kedengaran suara saya? Ada Pak. Kedengaran. Ada ya. Berarti Mas Ada, Fahrul Pak. Rozi yang nggak ada nih ya. Ya, kemungkinan Mas Fahrul Rozinya nggak ada ini. Mungkin Mas Ferdian ada yang ditanyakan dulu. Izin menjawab Pak. Sejauh ini belum ada Pak. Cuma saya baru tahu ternyata osiloskop seperti itu Pak. Pak. Ya. Sebelumnya pernah main ke lab ITK sebelumnya Mas Ferdian? Izin jawab Pak. Ferdian Maulana 19/19/28 pernah Pak main-main. Waktu itu juga dikenalin alat-alatnya Pak. Dan juga komponen-komponen elektronika seperti resistor dan juga alat pengukur lainnya, alat pengukur angin, lalu multimeter, lalu apa IC itu Pak yang mesin gede itu. Ya, terima kasih Mas Ferdian ya. Jadi penting ya mempelajari instrumentasi alat ukur. Nanti kalau teman-teman mau TA atau skripsi ya, skripsi tugas akhir ya, teman-teman mulai sekarang sudah mulai belajar ya, mulai tanya-tanya ke lab ya dengan kakak-kakak di sana atau dengan Pak Hanif ya. Coba tanya-tanya. Jadi jangan sudah semester 7 baru ke lab ya. Nanti takutnya ketinggalan ya. Teman-temannya yang lain sudah pada bisa, ternyata teman-teman sendiri nggak bisa cara mengoperasikannya ya. Jadi di sana itu osiloskopnya sudah digital, lebih canggih dari yang saya jelaskan ya. Tapi yang saya jelaskan ini adalah osiloskop yang ada di industri ya. Saya hanya membandingkan saja. Jadi di industri itu tidak semewah seperti di kampus ya. Mungkin di kampus kita sudah digital, gambar tinggal pencet, sudah keluar tanpa mengatur intensitas, tanpa mengatur fokus. Tapi kalau di industri nanti ya, itu semua alat yang di repair, apalagi masuk ke departemen maintenance, maintenance instrumentasi, itu kalian akan familiar dengan osiloskop yang analog. Tadi yang saya jelaskan adalah osiloskop analog ya. Jadi dia di sana bisa membaca tegangan listrik AC dan tegangan listrik DC. Kenapa sih kita perlu mempelajari osiloskop? Ya, kenapa kita perlu mempelajari sebuah osiloskop? Itu tujuannya untuk mendeteksi gelombang salah satunya, untuk memastikan sebuah alat itu benar-benar berfungsi. Jadi contohnya kita IC ya teman-teman. IC itu kan salah satu barang yang kecil, rumit, dan kita nggak tahu isinya apa ya. Nah itu kita bisa ukur menggunakan osiloskop. Jadi IC itu tidak bisa kita deteksi dengan multimeter ya teman-teman. Jadi output dari IC itu tidak semua bisa diukur dengan multimeter. Oleh karena itu kita dibantu dengan osiloskop untuk mengetahui gelombangnya. Jadi seperti clock dari sebuah handphone. Jadi clock sebuah handphone itu kayak teman-teman tahu misalnya clocknya pakai 64 bit. Nah, istilah 64 bit kan nggak bisa diukur dengan multimeter. Nah, maka oleh karena itu menggunakan osiloskop. Itu caranya ya. Jadi clock-clock yang ada di handphone, di komputer itu kalau kita ingin mengetahui berfungsi atau tidak, kita harus menggunakan osiloskop, salah satu instrumentasinya ya. Seperti itu ya, osiloskop. Jadi teman-teman setidaknya tahu dulu osiloskop itu apa, fungsinya apa. Osiloskop itu ada 2, analog dan digital. Yang analog menggunakan tabung CRT, yang digital menggunakan LCD atau LED begitu ya. Kalau yang analog tidak bisa diambil datanya menggunakan flash disk. Bedanya kita harus
memfoto ya, memfoto menggunakan kamera. Tapi kalau yang digital, teman-teman bisa langsung di-save di flash disk. Tapi harus teman-teman perhatikan ya, jangan flash disk bervirus dimasukkan ke osiloskop karena osiloskopnya bisa mati sendiri ya. Jadi flash disk bervirus itu bisa bermasalah juga nanti untuk osiloskop kita. Nah, di ITK itu adanya osiloskop digital ya. Jadi teman-teman sudah gampang sekali untuk gambar jelas dengan resolusi yang tinggi dan bisa di-save di USB begitu ya, osiloskop ya. Begitu. Mungkin sebelum saya lanjut ada yang ditanya lagi atau saya akan bertanya? Siapa izin bertanya, Pak? Siap? Ya, Mas Nelson ya. Ya, Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nelson Rombe di 24191062. Berarti fungsi utamanya osiloskop itu kayak memproyeksikan ke bentuk sinyal dan frekuensi kan, Pak? Saya ingin bertanya, apakah prinsip kerjanya itu sama dengan elektrokardiografi yang dipakai untuk mendeteksi jantung gitu loh, Pak, kalau di rumah sakit? Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi benar, osiloskop ini untuk memproyeksikan sebuah sinyal ya. Untuk kardiograf ya. Jadi osiloskop ini bisa juga digunakan sebagai alat penguji bahwa sinyal-sinyal itu bisa terbaca. Jadi osiloskop selain bisa mendeteksi sinyal dari sebuah IC atau alat-alat yang lain, itu bisa juga diproyeksikan untuk mendeteksi sinyal-sinyal listrik yang ada di manusia ya, sama. Jadi pada dasarnya secara prinsipnya sama, memproyeksikan sebuah sinyal kecil untuk bisa terbaca oleh mata manusia begitu. Cuma bedanya di sisi penguat ya. Kalau osiloskop ini penguatnya hanya maksimal 400 volt ya, volt untuk AC ya. 400 volt untuk AC peak ya. Itu selain bisa di gelombang itu bisa dibaca kalau gelombang manusia kan terbaca sinyal listrik ya. Sinyal listrik berarti AC ya, bolak-balik ya, bukan sinyal DC ya. Jadi osiloskop ini bisa atau fungsinya sama dengan penampil sinyal yang digunakan di medis ya, sama ya. Cuma biasanya osiloskop ini digunakan oleh para engineer untuk menguji sebelum diproyeksikan di sebuah layar yang lebih besar begitu. Jadi osiloskop ini hanya terbatas dari resolusinya terbatas juga. Selain itu kalau gelombangnya sama ya, bisa terbaca sama seperti yang di misalnya jantung ya. Saya pernah buat ECG ya sebelumnya. Saya buat ECG itu sebelum diproyeksikan di mana? Ke LCD besar itu komputer. Kita melakukan percobaannya menggunakan osiloskop begitu ya. Jadi sebenarnya sama secara fungsinya, cuma beda penguatannya saja ya. Penguatannya berbeda. Jadi kalau osiloskop ini membantu kita sebelum menjadikan sebuah alat itu lebih canggih gitu. Sebagai alat pembantu mengetahui sinyal kita bahwa sinyal kita ini sudah keluar apa belum begitu. Apakah sudah sesuai dengan keinginan kita begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi pembacaan sinyal-sinyal yang ada di biomedis itu turunan dari osiloskop gitu ya. Langkah awalnya osiloskop untuk penelitian, setelah itu baru bisa ditampilkan di LCD yang beneran ya, yang ada yang di rumah sakit. Nah, begitu Mas Nelson ya. Gimana Mas Baik, Nelson? Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi kalau Mas Nelson berniat untuk masuk ke dunia medis atau biomedis tepatnya, jadi Mas Nelson harus bisa dulu mengoperasikan osiloskop ya. Jadi Mas Nelson waktu penelitian
bisa menggunakan osiloskop dulu sebelum sinyal itu benar-benar diproyeksikan di sebuah LCD ya, LCD komputer begitu Mas Nelson. Baik, Pak. Ya. Yang lain? Gimana yang lain? Mbak Yulita Sari, ada yang ditanyakan kira-kira? Atau memang tidak mengerti sama sekali atau bagaimana Mbak? Silakan. Mbak Yulita kayaknya juga tidak ada. Halo Mas Nando, gimana Mas? Iya, Pak. Ada yang ditanyakan atau bagaimana Mas Nando? Kalau dari saya cukup, Pak. Cukup mengerti Mas ya? Iya, Pak. Ya nanti saya bagikan PPT-nya juga, jadi bisa dipelajari atau dilihat-lihat ulang ya. Jadi nantinya kalau masuk ke ITK kan ini masih pandemi ya, nanti setelah masuk ke ITK, ke labnya bisa teman-teman jadikan sebagai acuan bahwa materi ini nantinya akan berguna di semester-semester ke depannya. Jadi jika teman-teman sekalian tidak bisa menggunakan atau tidak mengerti cara pengoperasian osiloskop, maka teman-teman sekalian tidak akan bisa mengerjakan materi-materi yang lain, praktek yang lain ya, seperti rangkaian elektronika 2 nantinya ya. Itu di sana lebih bermain sinyal, ya, sinyal listrik, atau nanti teman-teman yang mengambil pengondisi sinyal ya, mata kuliah pengondisi sinyal itu sering bermain dengan osiloskop begitu. Mas Suryanto, Iya, Pak. gimana? Sudah jelas atau bagaimana? Insya Allah untuk sejauh ini lumayan, Pak. Lumayan ya. Nanti tinggal dibelajari lagi Mas ya. Iya, Pak. Sebelumnya saya mau tanya ya. Menurut teman-teman sekalian, apa perbedaan mendasar dari avometer sama osiloskop untuk mengukur tegangan? Jadi apakah hasilnya sama atau bagaimana dari osiloskop dan sejauh ini ya yang sudah saya jelaskan. Jadi apakah osiloskop dan multimeter itu sama atau berbeda? Saya coba tanya Fazri Rahmadi Irwansyah ya. Silakan Mas Fazri. Iya Pak, Ya. Fazri NIM 04191026. Kalau menurut saya itu sepertinya sama. Cuman kalau di osiloskop dia lebih memproyeksikan plot dari si gelombangnya tegangannya itu sendiri Pak. Kalau di avometer kan itu dia lebih memperlihatkan hasil nilainya. Seperti itu Pak. Baik, jawabannya bagus sekali ya. Benar sekali. Jadi osiloskop untuk proyeksi udah tahu kita bisa mengetahui gelombangnya, kalau multimeter hanya mengetahui nilainya, begitulah kurang lebihnya ya. Kalau nilainya ya sama, jadi antara osiloskop dan multimeter itu kurang lebih sama. Bedanya hanya proyeksi saja ya. Selanjutnya saya ingin tanya lagi ya. Kira-kira perbedaan mendasar dari osiloskop digital dan analog apa ya? Kira-kira ya. Mas Alvito Ega Prastea. Alvito, nggak ada?
Ya. Ada, Pak. Kira-kira perbedaan mendasar digital dan analog apa, Mas ya? Yang saya tahu, Pak, perbedaannya osiloskop analog sama digital tuh apa ya? Yang saya tahu, Pak, karena saya kan sebelumnya kayak tahu-tahu aja osiloskop gitu. Kalau osiloskop analog itu yang saya tahu itu kayak fitur yang ada di osiloskop tuh banyak, sedangkan digital tuh kayak lebih modern gitu loh, Pak. Mungkin itu saja sih dari saya, maaf kalau ada salah, Pak. Ya, Pak. Ya baik, Mas Alvito, bagus ya. Jadi memang perbedaan mendasar hanya dari sisi tombol dan kekiniannya ya, keterbaruan dari LCD-nya, terus beberapa fitur seperti penyimpanan, itu yang paling mendasar ya. Yang paling mendasar tabung CRT-nya sudah tidak lagi digunakan di digital gitu. Terus penyimpanannya kalau yang analog kita menggunakan kamera ya, tidak bisa disimpan secara internal, tapi kalau yang digital bisa disimpan di flash disk ya, secara internal, karena di sana ada beberapa memori untuk penyimpanan. Jadi untuk penyimpanannya lebih ada. Cuma harus berhati-hati dengan digital ya. Digital ini rentan dalam kerusakan, beda dengan analog. Kalau analog ini jika kita salah memberikan input atau di kanal-kanalnya itu tidak begitu masalah, masih bisa diperbaiki karena dilengkapi oleh fuse ya, masih fuse analog ya. Fuse analognya banyak di dalamnya situ ya. Selain ada fuse-nya, dia beberapa partnya ada pengamannya masing-masing, jadi tidak bisa merusak yang lain. Kalau yang digital, nah fatalnya yang digital itu karena digerakkan sebuah chip saja ya. Jadi kalau teman-teman salah memasukkan sinyal input atau AC-nya kebesaran, maka osiloskop digital itu langsung rusak ya teman-teman. Jadi harus berhati-hati dengan osiloskop digital. Selain itu harganya juga lumayan tinggi ya osiloskop digital. Jadi kalau memang tidak bisa, benar-benar tidak bisa, lebih baik bertanya dulu ya, jangan langsung menggunakan. Kejadian di 2018, jadi kakak tingkat kalian 2018, itu ada kejadian meminjam sebuah osiloskop di lab. Ya, saya tanya dengan kepala labnya. Nah itu dipinjam, tapi salah memasukkan input, tiba-tiba rusak. Nah itu kan juga merugikan teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman yang lain nggak bisa menggunakan lagi gitu. Jadi kalau tidak salah ini masih di repair ya, masih di repair oleh pihak kampus. Jadi osiloskop yang bisa digunakan kalau tidak salah hanya satu. Gitu. Karena selain keterbatasan juga, lab kita ini masih lagi pengusulan ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin menggunakan osiloskop harus tanya dulu ya, tanya-tanya sama labnya dulu. Jadi tanya labnya dulu, jangan tiba-tiba langsung meminjam, lalu menggunakan seenaknya. Nanti takutnya kalau mengalami kerusakan itu kita pengadaannya agak sulit lagi ya gitu, teman-teman. Jadi sebelum nanti benar-benar memegang osiloskop harus dipastikan teman-teman sekalian punya kemampuan untuk mengoperasikan osiloskop begitu. Mungkin ini sudah hampir 9.22 ya. Kan janji saya cuma 1 jam ya. 1 jam saja untuk materi penyegaran teori instrumentasi ya. Untuk prakteknya gimana? Teman-teman sudah menghubungi ini kalebnya, aslabnya, gimana? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Menurut teman-teman bagaimana? Maksudnya pembagian ini
sudah sesuai jamnya kah atau bagaimana ya? Jadi apakah ada saran misalnya gini, oh jamnya terlalu mepet Pak, nah, gitu-gitu. Nah jadi nanti biar saya coba usulkan lagi gitu. Atau aslabnya susah dihubungi Pak gitu. Mungkin teman-teman sekalian apabila ada kendala nanti bisa diberitahu saya ya dalam lab ini. Terus apakah kan untuk memasuki lab harus ada ini ya? Kalian sudah mengerjakan sesuatu ya? Benar atau tidak? Ya. Iya, Pak. Jadi apakah sudah dikerjakan atau belum? Untuk sebelumnya gimana? Udah pada ngerjain apa belum atau bagaimana ini? Belum, Pak. Oh, belum ya? Nah, jadi nanti setelah ini coba dikerjakan ya. Jadi usahakan tidak sama persis ya hasilnya dengan temannya ya. Nanti yang ditakutkan kalau sama persis itu bukan di sayanya ya. Nanti sama aslabnya sudah dicoret duluan ya. Jadi nilainya nanti itu begini, dari semua praktikum yang teman-teman lakukan, semua penilaiannya ada 2 ya. Keaktifan teman-teman yang pertama dan hasil yang diperoleh ya. Jadi semakin aktif teman-teman misalnya tidak mengerti masalah praktikum, silakan ditanyakan oleh aslabnya. Karena di situ nanti saya akan menjaring aslab-aslab baru ya. Jadi dari teman-teman sekalian yang ingin menjadi aslab, asisten lab, yang dimana keuntungannya cukup banyak, selain lebih dekat dengan beberapa dosen di sana ya, semakin dikenal oleh adik kelas juga, semakin dikenal oleh pihak kampus. Jadi teman-teman harus maksimal ya, jangan melakukan seenaknya ya. Nanti karena itu nanti hasil rekamannya akan dikirim ke saya juga, begitu. Mungkin untuk pertemuan kali ini osiloskop ya, saya cukup sampai sini karena tidak ada pertanyaan yang lain. Atau teman-teman ada yang mau tanya dulu masalah ini atau masalah laboratorium, begitu? Ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini dengan berdoa menurut keagamaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terus beberapa teman-teman tadi yang saya panggil juga tidak ada respon ya. Mungkin kendala jaringan ya. Nanti teman-teman yang tidak bisa hadir juga nanti bisa melihat hasil rekaman ini melalui link yang saya bagikan nanti ya. Jadi selama mata kuliah ini saya belum pernah membagikan link ya. Nanti saya akan coba bagikan link. Mungkin itu dari saya. Selamat belajar ya. Lakukan yang terbaik, ciptakan sebuah peluang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Maaf ya. kasih, Pak.